Ya, ya sebuah dinamika gitu ya, saya pikir sebuah dinamika di dalam sepak bola gitu. Jadi ya memang dari awal tugasnya seperti apa, kemudian ada perubahan-perubahan di tengah jalan. Tapi pada prinsipnya secara motivasi sama bahwa ini adalah sepak bola, sesuatu yang saya sukai, sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Apapun posisinya, apapun perannya, apapun situasinya, jadi bertemu dengan anak-anak muda, bertemu dengan orang-orang yang punya ambisi, punya antusiasme untuk bermain, untuk memperbaiki diri, itu adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya. Ya, saya mendekati tim, pemain dan seterusnya ya sebagai teman begitu ya, sebagai teman, bahwa situasi yang saya masuki ini bukan situasi yang ideal karena situasinya sedang tidak nyaman, baik secara individual para pemain maupun secara tim, secara kelompok begitu ya. Di masing-masing individu mereka merasakan sesuatu yang tidak nyaman karena efek atas hasil pertandingan yang tidak menyenangkan. Secara dinamika kelompok itu juga terpengaruh, sehingga yang bisa saya lakukan adalah saya mencoba menjadi teman buat mereka. Saya mencoba menjadi orang yang sedikit masuk dengan memberi bantuan kepada mereka, supaya mereka sebagai individu, sebagai manusia punya harapan baru, punya ambisi baru, punya gairah baru untuk kembali lagi melakukan sesuatu yang mereka sukai, ya, main bola. Yang kedepannya saya berharap ya itu akan mempengaruhi mereka sebagai sebuah tim, sehingga tim ini juga akan terdampak secara positif ketika individu-individu itu menjadi lebih antusias, lebih positif gitu. Ya, jangka pendek membantu tim, untuk membantu klub untuk kembali menemukan jalur yang lebih baik gitu ya, dengan cara ya bermain sepak bola dengan lebih baik, yang kita berharap pun bisa menghasilkan hasil pertandingan yang lebih baik. Itu aja sih. Jadi sepak bola gitu ya, kita pengen menang, kita pengen hasil positif ya. Dalam jangka pendek itu ya bagaimana caranya kita harus bekerja untuk menuju ke sana, saya pikir seperti itu. Tim ini dihuni oleh pemain-pemain yang sangat potensial gitu ya. Itu hal yang sangat penting untuk digarisbawahi. Pemain-pemain muda yang penuh dengan ambisi, penuh dengan kualitas gitu ya. Mereka adalah talent-talent yang cukup bagus di sepak bola Indonesia. Yang terjadi selama ini adalah ya kemampuan terbaik mereka itu tidak muncul, tidak kapasitas terbaik, potensi terbaik mereka tidak dalam kondisi yang maksimal begitu ya. Saya cuma percaya bahwa ketika mereka tampil dengan potensi terbaik mereka, dengan bakat terbaik mereka, dengan kemampuan terbaik mereka, maka seharusnya mereka jauh lebih dari mampu untuk bisa mengarungi dan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Sehingga seberapa percaya diri saya terhadap tim ini, ya saya pikir mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya sebagai pemain, sebagai tim, sehingga ya kenapa nggak percaya diri untuk bisa berbuat lebih baik dengan mereka. Namanya anak muda ya, anak muda itu masih sangat labil gitu ya, punya kecenderungan secara emosional belum stabil ya. Pengalaman mereka terhadap bertemu dengan situasi sulit itu juga belum begitu banyak, sehingga kemampuan mereka beradaptasi, kemampuan mereka mencari solusi atas situasi yang tidak enak ini ya secara umum belum begitu optimal gitu. Jadi memang itu dalam situasi-situasi yang tertekan biasanya memang karena tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu ya, akhirnya itu yang sering dilihat sebagai anak muda itu mereka sangat terdampak ketika ada goncangan, ada
tekanan dan ada yang sesuatu yang tidak nyaman. Dan ketika alat yang mereka miliki untuk mencari solusi atas masalah itu belum cukup lengkap, biasanya untuk anak-anak muda yang tidak cukup tangguh dan kebetulan tidak berada dalam lingkungan yang tepat, ada banyak yang terjerumus dan hilang dari peredaran. Untuk sepak bola juga seperti itu. Nah, makanya yang perlu kita lakukan saat ini adalah menciptakan lingkungan yang jauh lebih sehat untuk anak-anak muda ini, lingkungan yang memberi solusi, menyamankan mereka untuk kemudian mereka bisa berpikir jernih, mencari solusi atas masalah-masalah atau problem-problem yang sedang mereka hadapi bersama. Ya, jadi kurva yang kita jalankan kemarin itu dalam kondisi turun gitu ya. Setelah kekalahan 2 pertandingan sebelumnya lawan Bekasi dan lawan Cimahi, jadi secara kurva emosional, secara kurva kemampuan dan seterusnya, itu semuanya kurva psikologi semuanya itu dalam kondisi turun. Nah, kemenangan kemarin itu sangat penting gitu ya, untuk kemudian sedikit menahan supaya kurvanya tidak bergerak terus-menerus turun. Dan kita bersyukur dengan kemenangan kemarin, grafiknya mulai kembali menuju ke kurva yang bergerak ke atas. Jadi seberapa penting kemenangan kemarin adalah ya itu luar biasa penting menurut saya. Tidak hanya untuk saya sebagai individu, tapi juga untuk secara tim, secara keseluruhan. Karena dengan kemenangan kemarin kita bisa sedikit kembali meyakinkan pemain, mengembalikan kepercayaan diri pemain bahwa level mereka tidak seharusnya seperti kemarin. Level mereka seharusnya jauh lebih tinggi dari apa yang mereka capai pada saat hari ini.